sore. Kita di sini ingin menunjukkan bagaimana tutorial membuat kopi, yaitu cappuccino. Di sini kita akan membuat cappuccino, ada alat-alatnya ya. Pertama di sini ada Rockpresso. Ini adalah bahan utama untuk membuat cappuccino, karena dalam alat ini kita bisa membuat cangkir espresso untuk bahan utamanya. Lalu yang kedua di sini adalah ada steamer untuk memanaskan susu dan membuat foam pada susu. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, sebelum kita buat tutorial buat cappuccino, saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu kopi. Kopi itu asalnya dari Ethiopia. Nah, kenapa bisa masuk ke Indonesia itu dibawa sama VOC Belanda masuk ke Indonesia. Nah, si kopi itu di luar Indonesia dikenal dengan nama dulu itu Java Coffee. Nah, terus kopi itu di Indonesia ada 3 generasi. Generasi pertama itu dari zamannya VOC sampai tahun 1980. Salah satunya beberapa yang ada di Indonesia itu kopi aroma di Bandung dan kopi cap biskota yang di Jakarta. Nah, selanjutnya di sini adalah ada generasi kedua, yang dimana muncullah kopi sasetan, yang dimana juga kopi bubuk berada. Kenapa sih generasi kedua ini disebut kopi saset? Karena orang-orang tuh berpikir untuk bagaimana ingin minum kopi, tetapi dengan cara yang instan, dengan cara tuangkan air panas, lalu kopi itu siap untuk disantap. Nah, terus yang generasi yang ketiga itu yang sekarang, kopi artisan atau kopi ribet lah bisa dibilang. Nah, kopi ini bisa dibilang yang harus digiling dengan grind size tertentu, terus di brew dengan temperatur tertentu baru ngasilin kopinya sendiri. Nah, jadi itu makanya kenapa disebut kopi ribet. Oke. Di sini saya akan kita mulai ke tutorialnya ya. Jadi cappuccino itu sebelum kita bikin cappuccino kita harus bikin espressonya dulu. Nah, espresso itu biasanya buat cappuccino kita pakai kopi robusta. Apa sih kopi robusta itu? Kopi robusta itu kopi dengan kadar kafein tertinggi. Rasa gulanya juga lebih dikit. Jadi kadar kafeinnya sekitar 26. Nah, terus selain robusta ada yang namanya arabica. Nah, arabica ini kadar kafeinnya lebih rendah, kadar gulanya lebih tinggi. Nah, terus ada satu lagi sebenarnya jenis kopi itu namanya liberica. Ini tuh kopi yang paling susah ditemuin. Itu kenapa? Karena ditanamnya di lahan gambut, jadi susah gitu. Jadi terus liberica ini biasanya diminum sama orang-orang Malaysia. Di Indonesia susah nyarinya. Nah, pertama-tama buat bikin espresso. Nah, buat kita bikin espressonya, pertama-tama kita timbang dulu. Jadi sebenarnya kopi itu nggak ada patokannya, tapi ada kisarannya lah kira-kira. Kalau buat satu shot biasanya dari 12 sampai 15 gram, terus buat 2 shot itu dari 15 sampai 20 gram. Ini kan udah 15 gram, segini lah, sekitar segini. Nggak bisa sih kelihatan sebenarnya. Terus habis itu kita grind. Di grinder ini kita pakai grind size ukuran 1. Kira-kira kayak gini lah. Halus. Nah, terus habis kita grind, kita masukin ke portafilter. Nah, habis kita ini kan kelihatannya kita ngegunung nih. Nah, di sini kita temper dengan sekitar 10 pound ya. Dengan sudut 45. Dari situ kita masukin ke Rockpresso. Nah, habis sudah masuk ke Rockpresso, temperatur airnya dari sekitar 92 sampai 95 itu temperatur. Sebenarnya nggak pasti segitu sih, tapi idealnya segitu. Terus kita isi Rockpressonya sampai penuh. Nah, kita buka biar airnya turun.
Lalu kita press. Ini espresso. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu apa sih? Kita adalah men-steam susu atau memanaskan susu dan menjadikan susu itu sebagai foam untuk cappuccino kita. Yang pertama-tama harus diperhatikan adalah susu. Tidak semua susu itu dapat digunakan untuk membuat foam pada susu untuk espresso ya. Di sini saya menggunakan fresh milk. Dan fresh milk juga hanya merek itu yang dapat dijadikan sebagai foam untuk cappuccino. Di sini kita menggunakan alat yang bernama steamer. Steamer ini apa sih kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk memasukkan uap panas ke dalam susu untuk menjadikan susu microfoam tersebut untuk cappuccino. Di sini kita udah ada susunya ya. Nah, di sini pun susunya kita harus setting susu sedingin mungkin. Maksimal derajat pada susu adalah 10 derajat. Jadi kenapa sih untuk membuat steam susunya harus dingin? Nah, susu dingin berfungsi untuk memperpanjang durasi mencari foam atau scratching dan smoothing. Karena kalau misalnya susunya tidak dingin, susu akan cepat panas dan kemungkinan besar akan pecah susunya. Oke, di sini kita langsung mulai aja. Kita sini udah bisa dilihat. Di sini kita pakai tekanan dan panas ya ini. Panas, kita siapkan juga. Tahap pertama untuk men-steam susu adalah yang bernama stretching atau mencari foam atau mencari busa. Kita mencari busa, sudah busanya terkumpul, sudah cukup banyak. Kita adalah smoothing dengan cara mengirimkan milk jar tersebut. Nah, ini sudah jadi. Dan ini juga berubah menjadi kental ya susunya. Dan bagaimana cara mengetahui susu pada temperatur yang sangat pas, yaitu saat kita men-steaming, kita itu sambil memegang milk jar ini sampai kira-kira tangan kita tidak kuat untuk memegang lagi. Dan sebenarnya cappuccino itu adalah bukan minuman panas ya, tapi minuman hangat. Karena waktu diminum itu cappuccino itu harus hangat supaya nikmat dinikmati. Oke, kita langsung aja pouring. Bisa dilihat tandanya micro bubble sudah didapatkan adalah mengkilap dan kental seperti ini ya. Oke, kita sekarang udah jadi cappuccino-nya. Oke, sekian tutorial dari kami untuk cara membuat kopi. Seruput enjoy. Terima kasih sudah menonton sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Sehat selalu dan ngopi terus. Cheers.